Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, The Brondol kembali hadir untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang disebabkan karena adanya pertumbuhan kelapa sawit yang tidak normal, di mana bahwa terjadinya pelepah yang menguning pada bagian bawah setelah saya tumpang sari dengan singkong. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah kenapa dia menguning. Ini kenapa dia menguning sebelah sini. Ada juga kenapa kita harus menawar tumpang sari dengan singkong ini. Nah, kenapa? Apakah boleh sih kita tumpang sari dengan singkong nggak gitu? Jadi di sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah menguning dulu, bahwa menguning pada tanaman kelapa sawit dengan kondisi yang ada di sini, di mana bahwa tanamannya ini sebelah sini adalah menguning ya, menguning di sini. Ini disebabkan karena memang adanya kekurangan unsur hara magnesium pada tanaman kelapa sawit. Kekurangan unsur hara magnesium pada tanaman kelapa sawit itu akan memberikan sebuah gejala yang menguning, yang disebabkan karena bahwa magnesium bersifat mobile dan terakumulasi pada bagian bawah, sehingga yang pertama kali akan mengalami kekurangan adalah pelepah bawah dulu. Kemudian pelepah bawah ini akan menguning drastis dan dia akan naik ke atas. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka dia akan terus mengalami penguningan sampai ke pelepah, pakai pelepah ke paling ujung, paling pucuk itu sendiri. Sehingga hal ini pada tanaman yang belum menghasilkan ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah bahwa di dalam lubang tanam setidaknya untuk mineral 250 gram dolomit harus kita berikan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi penguningan parah seperti ini yang disebabkan akibat kekurangan magnesium itu sendiri. Kemudian di sisi lain sahabat brondol, bahwa ketika kita pemberian dolomitnya adalah dimulai usia 3 bulan setelah tanam di lapangan, tetap harus diberikan. Kita di tanaman belum menghasilkan, pakai dolomit nggak ada masalah selama dosisnya cukup, maka dia nggak ada masalah, tidak ada terjadi kekurangan magnesium seperti ini. Beberapa hal yang menyebabkan pada tanaman muda ini kekurangan magnesium disebabkan karena mungkin bawaan dari bibitan, di mana pembibitan sendiri lebih cenderung menggunakan, ketika kita di MN kita menggunakan 16 pupuk ini, yang dimana bahwa magnesiumnya itu nggak ada. Dia memang hijau, mengkilat, bonggolnya cukup besar karena bahwa nitrogen, fosfor dan kaliumnya terpenuhi, tapi magnesiumnya itu enggak. Ketika dia magnesiumnya tidak terpenuhi, begitu ditanam di lapangan dan lubang tanamnya nggak pakai magnesium, tidak pakai dolomit, maka gejala ini tuh langsung muncul. Ini harus kita pahami. Sehingga kalau di dalam pembibitan memang rekomendasinya adalah menggunakan 12 2 plus TE, terus elemen ini harus kita gunakan adalah yang ini, bukan menggunakan 16 ini. Kalau 16 ya baik, bagus saja, tapi balik lagi magnesiumnya nggak ada, sehingga hal inilah yang melatar belakangnya sering terjadinya kekurangan magnesium pada tanaman muda di lapangan gitu. Padahal kalau kita menggunakan 12 2 ini saja dengan kadar 2% magnesium oksida saja, ini sebenarnya sudah membantu untuk kemungkinan kekurangan magnesium di lapangan saat bibit siap dipindah ke lapangan, itu sangat membantu sekali. Ini yang harus saya jelaskan dulu. Kemudian di sisi lain sahabat brondol, ketika kita ngomongin sesuatu yang berwarna kuning seperti ini, apakah masih bisa sembuh? Apa ini jawabannya tidak akan bisa sembuh. Karena bahwa dia adalah daun-daun yang mengalami gagal gagal fotosintesis, yang mana bahwa kuning ini adalah kuning permanen yang tidak bisa sembuh. Jadi kalau ada sahabat brondol tanaman mengalami kekurangan magnesium, kemudian kenapa nggak sembuh nih Pak Ben? Kenapa nggak sembuh? Kalau yang kuning ini tidak akan sembuh, tapi dia pucuk-pucuk muda inilah yang nanti akan terhindar dari kekurangan magnesium dan dia akan tetap hijau. Ini yang harus kita pahami di dalam magnesium sendiri. Nah, sudut pandang yang kedua sahabat brondol, sebenarnya bahwa pertanyaannya kenapa singkong ini singkong ini ketika
berpengaruh terhadap penguningan pada daun kelapa sawit? Saya bilang bahwa dari awal bahwa The Brondol tidak pernah memberikan sebuah rekomendasi, tidak pernah memberikan rekomendasi kalau mau tumpang sari menggunakan singkong itu sangat tidak saya rekomendasikan. Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama bahwa singkong itu adalah unsur haranya, unsur hara. Ini rakus banget, kebutuhannya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Pembentukan umbi pada singkong itu membutuhkan unsur hara yang sangat tinggi sekali. Sehingga bahwa ladang-ladang yang bekas tanaman singkong biasanya akan miskin unsur hara karena memang penyerapannya luar biasa besar. Sehingga ketika dia ditanam tumpang sari dengan sawit seperti ini, maka akar-akar yang ini banyak, akar-akar singkong ini ya harusnya bahwa akar-akar kelapa sawit itu sudah banyak merambat ke sana ke sini nih, ke bawah, menjorok misalnya sampai piringan sampai 1,5 meter dan sebagainya. Tapi ketika ada singkong lebih kuat akarnya dibandingkan kelapa sawit, sehingga kelapa sawit akan kalah. Kelapa sawit ini akan kalah kalau kita tumpang sari dengan singkong. Tapi sekali lagi, bukan kuning ini bukan gara-gara dekat sama singkong, bukan, tapi kuning ini disebabkan karena kekurangan magnesium. Lah singkongnya adalah rakus terhadap unsur hara. Sehingga sahabat The Brondol ketika mau melakukan tumpang sari dengan singkong, maka singkongnya juga dipupuk. Kalau singkongnya tidak dipupuk, wah dia akan mengambil unsur hara dari pupuk yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita, gitu. Jadi sangat tidak saya rekomendasikan ketika sahabat The Brondol semuanya menggunakan tumpang sari singkong sebagai alternatif untuk menambah hasil untuk menambah hasil di tanaman belum menghasilkan kita. Kalau pilihan yang lainnya sebenarnya banyak sekali. Apakah mau kacang tanah, kacang-kacangan itu jauh lebih bagus dibandingkan ini. Atau bahkan nggak usah tumpang sari, tanam kacangan juga nggak ada masalah. Karena balik lagi, kalau namanya singkong cuma menguras unsur hara. Di sisi lain sahabat The Brondol, bahwa singkong cassava ini adalah mengandung alelopati. Ingat bahwa alelopati adalah zat yang dikeluarkan oleh tanaman atau tumbuhan tertentu yang nanti cairan yang ada yang keluar dari akar singkong juga akan menghambat akar untuk menyerap unsur hara dan air. Walaupun sekali lagi bahwa alelopati pada singkong ini tidak tinggi sekali, tidak seperti lalang, tidak itu, tapi dia akan berpengaruh nyata terhadap perakaran tanaman kelapa sawit. Sehingga ketika singkong sudah pada tumbuh besar, akarnya kemana-mana, dia juga akan menghambat aktivitas dari perakaran tanaman kelapa sawit. Kalau seandainya ini terjadi, kita gunakan untuk tumpang sari, maka sekali lagi, kalau toh sahabat The Brondol mau melakukan tumpang sari pada tanaman belum menghasilkan dengan menggunakan singkong, saran The Brondol adalah seperti ini. Yang pertama, pastikan bahwa piringan kita adalah terbebas dari singkong sekitar 2 meteran. 2 meter bebas dari akar singkong. Karena bahwa menunggu bahwa akar ini mungkin pergerakan perkembangannya mungkin sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Tapi kalau singkongnya 2 meter ke sana mungkin akan lebih aman. Artinya bahwa dia harus terbebas. Dan sekali lagi bahwa kelapa sawit juga berhak atas piringan, Mas. Harus berhak piringan. Ini juga harus ada piringannya. Ini piringan. Jadi ini piringan 2 meter paling tidak. Sehingga ketika perakaran berkembang, tumbuh dan berkembang, maka ya tidak ada masalah dengan singkongnya. Tapi sekali lagi bahwa singkong harus dipupuk, karena kalau tidak dia akan lari ke pupuk yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau toh mau tumpang sari dengan singkong, maka pupuk yang harus diberikan adalah ada pupuk ekstranya. Jadi kalau pupuk singkongnya ya dipupuk, ini dipupuk dengan jumlah yang besar. Kelapa sawitnya juga dipupuk. Ini harus dipupuk juga. Kalau tidak, ya balik lagi. Sekali lagi, ini singkong ini adalah serapannya tinggi sekali, sangat tinggi sekali, sehingga sudah tinggi serapannya dan dia merupakan salah satu tumbuhan yang mengeluarkan alelopati, walaupun alelopatinya tidak sekejam lalang sendiri ya, seperti itu, yang akan menghambat perakaran
tanam kelapa sawit untuk tumbuh, untuk penyerapan unsur hara dan air. Itu mungkin yang harus saya sampaikan di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol. Jangan salah mendiagnosis bahwa penggunaan penanaman dengan menggunakan singkong ini jauh lebih gila dibanding jauh akan menyebabkan daun menjadi kuning, bukan. Tapi pada prinsipnya mekanismenya seperti itu. Singkong memiliki kemampuan untuk penyerapan unsur hara dan air dalam jumlah yang cukup besar dan dia memang lebih keras serapannya dibandingkan kelapa sawit. Jika memang tidak ditanggulangi, maka kita ya akan gagal menanam tanaman kelapa sawit. Pertanyaannya, kalau singkong ditanam di kelapa sawit ini menanam singkong di antara kelapa sawit atau menanam sawit atau di antara singkong? Kalau kayak gini ceritanya adalah menanam kelapa sawit di antara singkong, yang berujung terhadap kita akan panen singkong besar tapi sawitnya tidak. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.